kualitasnya itu memang oke banget. Tapi kalau menurut gua ini tuh kayak semacam permata yang dibuang kayak gitu, karena memang aroma itu keren banget bro. Ini tuh worth it banget untuk kalian beli daripada kalian beli parfum dupe yang nggak jelas arahnya kemana. Halo bro, kembali lagi bersama gua Edwin Enrico di LBW Channel. Tentunya channel yang keren banget. Oke, pada kesempatan kali ini gua mau nge-review dua parfum sekaligus, dimana sebetulnya parfum ini tuh parfum yang bisa dikatakan dilupakan kayak gitu ya. Sebetulnya gini, parfum ini tuh bagus banget secara kualitas dan brandnya juga bagus, tapi di Indonesia sendiri ini tuh agak-agak kurang populer kayak gitu. Nah, di sini gua bakal mengulas tuntas dua aroma parfum ini. Karena sebetulnya dua parfum ini tuh mirip banget dan bisa dikatakan ini tuh yang salah satunya flankernya dari yang seri pertamanya. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya seperti biasa gue mau disclaimer terlebih dahulu di video gue ini. Dimana yang gue terangkan di sini semata-mata pandangan gue pribadi, asumsi gue pribadi, pendapat gue pribadi dan tentunya selera gue pribadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pandangan lain mengenai parfum ini silahkan aja, sah saja. Karena seperti kita tahu, kembali lagi parfum itu sifatnya sesuai selera masing-masing. Karena memang parfum ini tuh sebetulnya mungkin pada masanya pernah populer banget. Jujur aja memang secara kualitas ini tuh oke banget brand ini. Harganya juga cukup murah gitu. Dan ini parfum designer masuknya. Tidak lain tidak bukan yaitu parfum Lalique Encre Noire. Sini tuh ada Lalique Encre Noire Eau de Toilette dan Lalique Encre Noire Extreme Eau de Parfum. Nah, apa sih perbedaan dua parfum ini? Oke, jadi kita langsung aja. Gua bakalan spill ke kalian mengenai aroma top notes-nya, middle notes, dan base note-nya. Tentunya dua-duanya kayak gitu ya. Biar ada pembanding di antara dua parfum ini. Jadi untuk yang Eau de Toilette yang seri pertama, gua bakalan spray di tangan kiri gua. Yang ekstrim, gua bakalan spray di tangan kanan gua. Jadi langsung aja, itu gua bakalan spray kayak gitu ya. Yang seri Eau de Toilette 3 spray. Nah, jadi gua bakal review lengkap terlebih dahulu yang serinya Eau de Toilette. Biar satu-satu, biar lebih clear kayak gitu ya. Jadi nah, untuk yang seri Eau de Toilette Encre Noire ini bro, ketika kalian spray dan sniff untuk pertama kalinya memang tercium banget aroma woody atau kayak semacam kulit-kulit kayu yang sudah kering. Dimana aroma ini tuh dihasilkan oleh cypress. Jadi cypress itu tuh kayak semacam pohon cemara, mungkin di bagian-bagian kulitnya. Jadi yang diekstrak kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, karena kalau menurut gua, kalau misalkan kalian pernah ke hutan terus kalian tuh cium kulit kayu yang sudah kering, jadi aromanya nuansanya tuh seperti itu kayak gitu. Dan jujur aja aroma ini tuh memang aroma cowok banget, laki banget. Dia nggak ada sama sekali manis-manisnya kayak gitu ya bro. Dan ini tuh sebetulnya memang parfum Lalique Encre Noire ini tuh punya ciri khas tersendiri dan unik banget. Dan bukan tipe parfum yang sifatnya cocok untuk semua hidung. Karena memang parfum ini yang gue bilang tadi punya ciri khas tersendiri kayak gitu ya bro. Untuk aromanya si parfum Lalique Encre Noire ini. Nah, parfum Lalique Encre Noire ini sebetulnya ini tuh udah cukup lama launchingnya, dimana dia itu launching pada tahun 2006. Dan rata-rata pemakai parfum ini tuh dia fanatik kayak gitu ya bro. Jadi mungkin salah satunya kalau misalkan kalian mau pakai parfum ini dan kalian belum pernah coba, terus kalian punya parfum yang aroma-aroma woody yang bakalan suka pakai parfum ini tuh salah satunya yaitu parfum Terre d'Hermès kayak gitu. Dengan Terre d'Hermès ini tuh agak ada sedikit kemiripan. Jadi parfum Lalique Encre Noire ini sebetulnya brand bagus, kualitas bagus, projection bagus. Ini tuh menurut gua pribadi agak terlupakan. Entah karena memang parfum Lalique Encre Noire ini tuh kayak semacam parfum udah lama banget kayak gitu ya. Jadi orang tuh kayak itu kan brand lama kayak gitu. Nah, sebetulnya secara kualitas jujur aja Encre Noire ini
tidak perlu kalian ragukan. Dan untuk harganya sendiri memang murah banget di online. Nah, kalau untuk misalkan kalian beli per 100 ml di counter, ini gua kasih perbandingan ya. Kalau kalian belinya di counter memang agak tinggi. Ini tuh ada di kisaran harga 1.450.000. Tapi kalau kalian beli di online shop, rata-rata ada di harga 850.000 per 100 ml. Itu untuk produk segelnya, dan box testernya rata-rata dibanderol di harga 700.000 kayak gitu ya bro. Tapi kalian akan mendapatkan suasana berbeda dengan SPL yang sangat buas. Karena sejauh ini gue cobain aroma-aroma dari parfum Lalique. Ini tuh memang hampir jarang gue menemukan yang SPL-nya agak loyo. Mungkin kalian udah coba seri Lalique yang agak loyo. Siapa tahu silahkan kalian share di kolom komentar YouTube gue ini Lalique seri apa kayak gitu ya. Nah, walaupun kalian misalkan belinya yang for woman, serinya yang namanya Amethyst, itu tuh gila. Gue pernah cobain di baju gue bisa sampai 2 hari 2 malam. Entah itu hanya suges gue, tapi faktanya gue ngerasain tuh seperti itu. Dan Lalique Encre Noir ini pun bisa bertahan hingga 18 jam untuk udu toiletnya sendiri di baju gue kayak gitu ya. Jadi gue kasih note, ini tuh bukan di kulit tapi di baju sepengalaman gua. Nah, jadi parfum Lalique Encre Noir ini memang cukup mature dan dewasa. Ini tuh cocok banget untuk kalian yang suka banget dengan aroma woody-woodyan. Nah, mungkin kalau misalkan kalian biasa pakai selain Terre d'Hermès, misalkan kalian biasa pakai parfum Prada L'Homme Eau de Toilette, ini tuh bakalan cocok kalian pakai parfum si Lalique Encre Noir ini bro. Dan langsung aja kita cium mengenai aroma middle notes-nya seperti apa. Nah, untuk yang Eau de Toilette sendiri, di middle notes-nya ini tuh memang tercium banget aroma vetiver yang agak segar kayak gitu. Jadi diawali dengan aroma woody yang kayak semacam dari kulit pohon yang kering kayak gitu. Dilanjut dengan aroma vetivernya yang sedikit segar di aroma middle notes-nya parfum Lalique Encre Noir ini. Nah, kalau menurut pandangan gue pribadi, ini tuh memang cukup mature yang gue bilang tadi. Mungkin ini tuh bagus banget untuk dipakai usia 35 tahun sampai 60 atau 70 tahun kayak gitu ya. Karena memang parfum ini ciri khasnya woody banget dan lumayan cukup kuat. Untuk projectionnya sendiri, ketika lu pakai, parfum ini tuh bisa menyebar atau tercium 3-4 meter di mana lu berdiri, orang lain bakal tercium di jarak segitu kayak gitu ya bro. Nah, parfum Lalique Encre Noir ini siapa sih yang menciptakan? Jadi parfum Lalique Encre Noir ini tuh hasil karya salah satu perfumer yang bernama Nathalie Larson bro. Jadi parfum Lalique Encre Noir ini tuh pas banget untuk kalian pakai di malam hari di suhu-suhu yang cukup dingin. Atau kalian misalkan mau pakai semi formal atau formal. Untuk santai-santai siang hari gua rasa mungkin masih bisa, tapi gua sarankan jangan terlalu overspray. Jadi kalau misalkan di bawah terik matahari ini tuh bakalan sedikit glowing kalau misalkan orangnya yang pakai tidak terlalu suka dengan aroma woody. Tapi secara kualitas tidak perlu kalian ragukan lagi, ini tuh oke banget dan gila tahan lama banget. Dan langsung aja kita cium mengenai aroma best note-nya parfum Lalique Encre Noir Eau de Toilette ini bro. Nah, untuk di aroma best note-nya parfum Lalique Encre Noir ini tuh memang yang gue bilang tadi dari awal, parfum ini bisa dikatakan aroma yang full woody-woodyan, dimana di best note-nya ditutup dengan aroma Cashmeran Wood dan aroma musk. Kalian bisa bayangin ya. Tapi jujur aja, di parfum Lalique Encre Noir ini tuh di aroma best note-nya yang paling menarik dan yang paling berkesan. Ini tuh sentuhan aroma musknya itu cukup kuat dan cukup terasa dan akan menambahkan kesan elegan dan mewah ketika kalian pakai parfum Lalique Encre Noir ini. Bagi gue pribadi, ini tuh menjadi alternatif ketika gue misalnya kehabisan pakai parfum Terre d'Hermès atau Prada L'Homme.
karena memang parfum ini tuh punya gender yang mirip-mirip lah dengan Terre d'Hermès. Tepatnya memang lebih mirip dengan Terre d'Hermès Pure Parfum, bro. Kalau menurut gua pribadi. Sebetulnya dari Lalique itu banyak banget serinya. Sekarang juga ada yang lagi booming, yaitu Lalique White in Black. Kalau nggak salah, itu tuh banyak banget dibahas. Tapi gua pribadi masih jatuh cinta dengan parfum Lalique Encre Noire ini karena ketahanannya itu yang cukup membuat gua tergila-gila dan sangat puas. Secara kualitasnya itu memang oke banget, bro. Jadi buat kalian, para pecinta woody, gua sarankan kalian cobain parfum Lalique Encre Noire ini karena memang parfum ini tuh nggak terlalu mahal. Ini tuh worth it banget untuk kalian beli daripada kalian beli parfum dupe yang nggak jelas arahnya kemana. Lebih baik kalian beli ini kalau misalnya kalian para pecinta aroma woody. Ini tuh gua rekomendasi banget. Oke, jadi kita lanjut yang kedua, yaitu parfum Lalique Encre Noire L Extreme ini. Dimana Lalique Encre Noire L Extreme ini tuh flanker dari Lalique Encre Noire serinya Eau de Toilette dan Lalique Encre Noire Sport, kayak gitu ya. Nah, kalau untuk yang sport nanti gue bakalan rilis sendiri karena memang untuk saat ini barangnya lagi kosong, jadi stok gue juga lagi habis, kayak gitu ya. Dan langsung aja kita cium atau spray untuk aroma parfum Lalique Encre Noire L Extreme ini, bro. Nah, untuk Lalique Encre Noire L Extreme ini tuh dia kualitasnya eau de parfum ya, bro. Jadi secara longevity sudah pastinya jauh lebih tahan lama dibandingkan si Lalique Encre Noire Eau de Toilette. Oke, langsung aja kita cium mengenai aromanya untuk parfum Lalique Encre Noire L Extreme ini. Nah, untuk Lalique Encre Noire L Extreme ini bedanya, bro. Kalau ini tuh dia untuk basicnya masih sama, aroma chipper, aroma kulit kayu yang cukup kuat. Bedanya ini tuh ada sedikit segarnya dari bergamot dan sedikit aroma dupa kayak gitu. Jadi kuatnya lebih cenderung di aroma dupanya kalau menurut gua untuk yang serinya L Extreme Eau de Parfum ini, bro. Nah, kalau misalkan kalian nanya ke gua, keren mana antara dua parfum ini? Bagi gua pribadi, gua tuh lebih cenderung memilih yang Eau de Toilette karena gua nggak terlalu suka dengan bau-bau aroma dupa. Tapi secara signature dan ciri khas kayak gitu ya, dua-duanya itu mempunyai ciri khas yang sangat keren dan benar-benar punya identitas. Kalau kalian pakai parfum ini, mungkin ketika kalian pakai di kantor kayak gitu ya, atau di kerumunan orang banyak yang biasa tuh kalian tiap hari tuh datang, orang tuh bakalan mengenali kalian dari parfumnya kayak gitu. Karena memang yang gue bilang tadi, parfum seri Lalique Encre Noire ini tuh punya ciri khas yang tersendiri. Dan untuk secara keseluruhan, yang untuk Encre Noire Extreme ini lebih kuat di aroma dupanya. Untuk pemakaian gue rasa sama ya, usianya kayak gitu. Jadi ini tuh bukan untuk di bawah 30 tahun. Kalau kita ngikutin secara aturan pemakaian parfum atau disesuaikan dengan tema-tema pemakaian parfum kayak gitu ya, bro. Tapi kalau misalkan kalian usia 25 tahun enjoy dengan aroma-aroma woody yang cukup kuat dan punya ciri khas kayak gitu, atau sedikit bapak-bapak lah kayak gitu, sah-sah aja karena memang parfum ini sesuai selera yang gue bilang dari awal tadi. Dan parfum Lalique Encre Noire ini memang orang tuh banyak yang melupakan dengan kualitas atau hype-nya itu kurang kayak gitu ya, bro. Tapi kalau menurut gue ini tuh kayak semacam permata yang dibuang kayak gitu, karena memang aroma itu keren banget, bro. Ciri khasnya tuh gila, nggak kalah dari brand-brand yang punya branding yang cukup bagus kayak gitu. Jadi makanya gue bisa katakan ini tuh kayak semacam permata yang dibuang. Jadi brand bagus, kualitas bagus, tapi dilupakan karena memang brandingnya kurang. Si Lalique Encre Noire ini khususnya di Indonesia. Kalau di luar negeri gue nggak tahu, tapi gue pribadi ini tuh gue udah pakai parfum Lalique Encre Noire ini dari tahun 2014. Gue tuh cukup tersepona kayak gitu oleh parfum Lalique Encre Noire ini ketika gue cium pertama kali di tahun 2014. Dan untuk yang Lalique Encre Noire L Extreme ini tuh memang lebih baru. Untuk launchingnya sendiri tahun 2015. Untuk parfumernya sendiri ini tuh masih sama, yaitu Nathalie Larson kayak gitu ya, bro. Dan langsung aja kita cium mengenai aroma middle notes-nya parfum Lalique Encre Noire L Extreme ini, bro. Nah, untuk di aroma
middle notes-nya. Ini tuh masih mirip dengan yang Eau de Toilette. Bedanya, yang seri L Extreme ini tuh dia vetiver yang bercampur dengan sedikit aroma-aroma bunga kayak gitu ya. Jadi agak soft tuh di aroma middle notes-nya dibandingkan serinya yang Angker Noir Eau de Toilette. Nah, itulah salah satunya kenapa gua lebih jatuh cinta dengan yang Eau de Toilette, karena kalau menurut gua dia tuh punya ciri khasnya bener-bener kayak nggak dianeh-aneh kayak gitu ya bro. Karena memang kalau si Angker Noir yang ekstrim ini bisa dikatakan modifikasiannya atau upgrade-nya sebetulnya. Para pemakai Angker Noir ini mungkin kalau yang udah bosen terus mau cari suasana baru tapi nggak meninggalkan identitas lamanya, mungkin bisa jadi alternatif yang L Extreme ini kayak gitu ya bro. Tujuannya sih gua rasa seperti itu. Karena memang untuk ingredient basicnya ini tuh sama aja, bedanya untuk yang L Extreme ini tuh dimodifikasi atau ditambah-tambah sedikit dari ingredientnya. Karena memang setahu gua, kalau yang ada tulisan Extreme di parfum itu biasanya jauh lebih fresh. Atau ditandakan bahwa parfum tersebut ini tuh memang ada kesan-kesan segarnya. Nah, kalau misalkan gua salah, silahkan kalian koreksi dan diskusi di kolom komentar YouTube gua ini. Kalau menurut gue ini tuh bukan parfum untuk ngedate. Untuk anak muda memang gua kurang sarankan, karena memang parfum ini tuh bisa dikatakan aroma-aroma sega-sega atau semi-semi gadun kayak gitu ya bro. Usia-usia 35 sampai 70 tahun. Nggak salah kalau memang parfum ini tuh bisa dikatakan ini tuh aromanya tuh bau om-om. Iya betul, memang parfum ini tuh aromanya aroma om-om yang banyak uang kayak gitu. Karena memang elegan, mature, dan mewah. Itulah yang bisa gue katakan dari parfum Lalique Angker Noir ini. Yang Eau de Toilette maupun yang Extreme ini secara sekilas memang mirip, lembut, dan segernya tuh lebih terasa kayak gitu ya bro. Dan langsung aja kita cium mengenai aroma best note-nya parfum Lalique Angker Noir L Extreme ini. Nah, bedanya di best note ini tuh memang lebih signifikan dibandingkan yang Eau de Toilette. Untuk L Extreme ini, di best note-nya dia tercium banget aroma sandalwood dan patchouli. Untuk yang Eau de Toilette yang gue bilang tadi, kenapa gue jauh lebih jatuh cinta kayak gitu. Karena memang aroma musknya dan aroma kasmiran itu yang gue tuh jatuh cinta banget dengan dua aroma itu kayak gitu ya. Nah, kalau yang si L Extreme ini tuh tercium banget aroma agak-agak woody segar yang bercampur dengan aroma patchouli kayak gitu, yang dihasilkan oleh benzoin, sandalwood, dan patchouli. Itu bedanya. Jadi memang untuk di best note-nya sendiri, Angker Noir Eau de Toilette dan Extreme ini dibedakan kayak gitu ya bro. Kalau sama ya ngapain kayak gitu dibuat seri baru ya kan. Untuk harganya sendiri si Lalique Angker Noir Extreme ini, berapa sih perbedaannya dengan si Eau de Toilette ini? Jadi memang sedikit lebih mahal, 150 ribuan lah lebih mahal dibandingkan yang Eau de Toilette ini. Karena memang ini Eau de Parfum. Tapi kalau misalkan kalian beli di store resminya atau di mall-mall besar gitu, contohnya misalkan Senayan atau Pondok Indah Mall, ini tuh ada di kisaran harga 1.750.000 setahu gua. Tapi kalau kalian beli di online shop, untuk L Extreme Eau de Parfum ini tuh dibanderol di harga 950.000. Wow banget, setengah harga kayak gitu ya. Dan untuk yang box testernya ada di kisaran harga 800.000. Dan tentunya Love ini juga jual kalau misalkan kalian mau icip-icip aroma dekannya atau kalian mau beli full bottle-nya, box tester maupun segelnya, ini tuh banyak stoknya. Jadi kalian silahkan aja visit ke Shopee Mall-nya Love ini dan Tokopedia official store-nya Love ini. Nanti gue bakalan taruh linknya di deskripsi video ini. Nah, sebetulnya gue hampir lupa kenapa gue nge-review parfum Lalique Angker Noir ini. Nah, sebetulnya di samping gua juga suka banget dengan parfum ini, dan kalau menurut gue ini tuh harus dinaikkan lagi kayak gitu ya pamornya si Lalique Angker Noir ini, karena memang harganya nggak terlalu mahal dan kualitas bagus parfum ini. Dan juga ada subscriber Love by Winnie yang request. Tapi sebetulnya subscriber Love by Winnie ini tuh dia requestnya yang indigo. Berhubung gua nggak ada yang indigo gitu ya stoknya, jadi hanya ada yang Angker Noir, yang Eau de Toilette, dan L Extreme ini. Jadi gua hanya bisa review yang seri ini. Tapi thank you so much untuk subscriber Love by Winnie yang sudah request parfum apa yang harus gua review kayak gitu ya. Jadi setidaknya membantu gua untuk mendapatkan ide apa lagi kayak gitu. Oke, thank you banget. Semoga sehat selalu dan makin banyak rezeki. Oke bro, segitu aja dari gua. Dan jangan lupa kalian kalau misalkan mau beli dekan, sekali lagi gua sarankan kalian klik aja di deskripsi video ini, karena memang gua sertakan linknya. Kalau misalkan kalian mau beli produk juga ada. Dan jangan lupa kalian pakai voucher khusus
yang gue berikan ke kalian untuk beli di toko gue, dimana vouchernya tersebut namanya Love Scent kayak gitu ya. Jadi kalian bisa pakai tuh, lumayan lah ada tambahan-tambahan diskon, walaupun di toko gue sudah ada promo kayak gitu ya bro. Oke bro, segitu aja dari gue. Sehat selalu buat kalian, semoga kalian makin kaya, dan jangan lupa kalian yang belum subscribe channel gue, silahkan subscribe aja, karena memang gue bakalan bagi-bagi 3 parfum untuk 3 orang pemenang ketika subscriber gue udah mencapai 10.000 subscriber. Spread love and fragrance with love by Winnie. Thank you.